Hai anak Laser Project, kembali lagi di segmen kita yang baru yaitu di Lahat Moving bersama narasumber dengan saya Egi Dalu. Saya Robi SM. Dan narasumber kita ada Saya Diwa Zulfikar. di Lahat Moving with Generasi Lahat. Oh, iya. Bukan. Inggrisnya terkurung, bahkan Desa Toru berhasil untuk langsung pergi dari atas dan juga memberikan damage tambahan lagi dan lagi. Oke, mal ini bagus banget loh, dan sekarang Maniac berhasil dia dapatkan plus. Menginterview sama Desa Toru yang baru saja mendapatkan Savage. Jawab dong. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Seneng sih, cuman ya Bukan kopi pahit ini. Bukan, generasi baru dong. Nah, Apa tadi nama segmennya? Lahat Moving bersama narasumber. Lahat Movie. Dengan siapa dia? Diwa Zulfikar. Diwa Zulfikar, asik. Diwa Ini Pak? Oke. Oke, sambil dipegang Pak. Diwa. Diwa. Oh, bukan, itu Dewa. Bukan. Anak muda Lahat berprestasi. Oh, mic-nya dong. Oke. Mic, Gi. Udah. Kakak baik. Kakak pegang ya. Anak muda Lahat berprestasi nih. Kakak. Dia ini, wah bisa dijelasin sedikit dah, Wah. Garis besar. Diwa ini siapa sih sebenarnya? Iya, setelah datang ke sini siapa? Diwa mah. Iya, sorry Dewa, just kidding ya. Perkenalkan, saya Diwa Zulfikar. Saya asli Lahat dan saya kebetulan bisa disebut pro player Mobile Legends MDL. Ya. Oh, jadi Diwa ini lebih tepatnya gamers ya? Ya. Gamers yang sudah pro. Pro, ya. Yang saat ini sudah di apa klub apa tuh sekarang? Di klub Onyx Esport. Onyx Esport. E-sport, Onyx Esport. Onyx Esport itu boleh ngobrol dikit. Onyx Esport itu secara garis besarnya apa dia? Dia seperti klub. Ya. Banyak klub RRQ, Onyx Esport, EPOS Esport. Nah, Oh. dia penjaring atlet-atlet yang pro player tadi. Oh, berarti sudah jauh perjalanan Diwa ini ya? Alhamdulillah sudah. Sudah Diwa. Sampai ke sana, ke Jakarta ya. Oh, itu di Jakarta. Jakarta tempat. Nah, sebelum ini yang tertarik gitu. Yep. Berarti perjalanan Diwa menuju puncak karir dia di apa tadi? Di Onyx Esport. Di Onyx Esport ya. Sebagai pro player. Sebagai pro player. Sebagai pro player. Artinya waktu belum mencapai ini Diwa juga sudah senang game saya waktu SD, SMP. Ya. Bisa dikatakan saya dulu waktu kecil bapak buka warnet. Oh. Ya, buka warnet. Jadi sering main PS. Jadi dari kecil saya memang sudah game. Oh, sudah games ya. Ya. Itu game sampai dimain ke waktu internet itu. Di internet Dota 2. Oh, main Dulu Dota. dari PUBG, Lost Saga, dan akhirnya sebelum Mobile Legends main Dota 2. Oh, Jadi Dota sudah ada bawaan game 5vs5, game mobile. Aku bingung Dota 2. Game mobile lah. Jadi Mobile. game mobile yang mainnya di komputer Kak. Oh, Beda dengan biasa Mario Bros. Bro. biasa main Mario Bros. Bro. Maaf kalah. Tapi yang hebat bahwa Diwa ini putra asli Lahat yang sudah menyentuh ranah nasional ya, gitu ya. bisa begitu. Ya, artinya setelah Diwa duduk di Onyx Esport itu banyak fasilitas yang didapatkan oleh Diwa ya. Ya, benar. Di apa manajemen yang nyebutnya? Ya, manajemen. Di manajemen. Disediakan. Nah, terus gini Dewa, waktu masih kecil itu Dewa sudah hobi main games Main ya. game, benar. SMP main games. SMP main game, sempat nakal. Itu sempat duduk di pinggir gang cari wifi gratis dah itu. Dulu sempat gini. Jadi dulu kan saya SMP. SMP itu saya sering minggat lah. Oh, Minggat. Sering minggat main warnet. Ini yang nggak bagus Itu buruk, dicontoh, itu buruk, itu buruk ya. buruk. Saya mengaku itu. Cagi. Jadi saya itu dulu sempat putus sekolah dan saya pesantren. Tapi bisa baca kan? Bisa. Dengar dulu kak. Iya. Pesantren kak ya. Slow. Jadi aku tuh bener-bener di pesantren tuh kapok. Nggak galak lagi. Jadi minta sekolahnian sudah itu. Oh. Rajin sekolahnian sudah itu kak. Walaupun sempat main game tapi rajin sekolah. Minta nyawonya. Nah, aku nak sekolahnian. Saro ternyata nak sekolah tadi ya. Jadi sekolahnian, sampingannya ya main game. Oh. Sekolah tidak terganggu. Main game, bener lah turnamen di kampung tadi di Lahat kita tadi. Sudah mulai main itu. Turnamen gitu. Sudah main terus sempat menang lah di Lahat nih. Sempat menang di Lahat turnamen. Akhirnya pas tamat sekolah ikut di seleksi Onyx Esport. Oh. Pro player. Oke, batas itu loh. Iya, batas. Wah, boleh tahu nggak dulu penghasilan pertama kali pas main game, pertama kali misalnya SMP atau SMA itu berapa sih Wah yang kau dapet Wah?
Biasa pertama. Dulu Sempet sempat turnamen. itu ngejoki dulu. Tidak, pas pertama kali ikut turnamen di itu belum Kak. Aku tuh dulu jadi sebelum turnamen sempat ngejoki. Jadi ngejoki itu seperti kita mainkan akun wong. Mainkan akun wong, aku main kenyo kan. Nah, jual. dikasih duit. Kita di target ke nak sampai apa gitu. Dapat duit sempat 200 ngasih orang tua. Bisa juga. Yo, jadi joki. Terus sudah itu diajak turnamen. Turnamen lumayan lah. Lumayan dapat paling besar itu 400 Kak. Ya artinya Diwa mencapai Onyx Esport ini bukan dengan cuma-cuma Gi. Itu yang kita harus bahwa artinya dia dari kecil sampai dewasa ini memang sudah hobi main games ya. SMA pun main games. Jadi hari-hari waktu SMP, SMA itu isinya dengan games. Games terus kita belajar juga Kak. Enggak pernah cewekan. Waktu ini games terus jadi. Itu adalah cuman kita banyak kan apa fotos rasa kau sentuh lah itu gamers caknya banyak ditolak. Wah, boleh Kakak nanya dikit dah. Kalau biasanya kan ada nama panggilan, kalau aku kan di sini Egi Dalu, Kak Robi SN, Febri Panda. Nah, kalau Diwa di Onyx itu nickname-nya apa sih dikenal? Kalau nickname aku season kemarin di Satoru. Oh, di Satoru itu adalah Diwa. Iya, Diwa. Ada ini di belakang punggung ya. Mungkin boleh. Kawan-kawan. Ada cukup batas ini. Kakek ke situ pergi lagi. Di Satoru. Di Satoru. Di Satoru itu lebih apa artinya tuh? Kalau di itu dari dulu kayak DEE. Panggilan aku dulu kan Dewa Kak. Oke. Nah, Satorunya ya anime lah. Anime. Apa lebih kemana itu? Anime Jujutsu Kaisen. Ada Gojo Satoru. Nah, aku ngambil Satorunya. Itu OP deh tuh Kak. Jadi aku pakai ini mungkin OP uji aku tadi. Sailor Moon bukan. Bukan di Sailor Moon, di Satoru ya. Jadi karakter anime. ngambil marganya Bay aku tuh. Marga. Ya jadi Namo itu membawa keberuntungan sampai ke situ ya artinya. Nah, terus Diwa. Perjalanan Diwa menuju Onyx itu tadi kan kita ngomong tidak mudah tuh ya. Artinya pada saat Diwa melihat celah bahwa ada tes apa seperti apa di Onyx itu dan melihat di mana itu ada celah. Oh, ternyata ada buka nih di Onyx itu boleh diceritain dikit, Be? Itu banyak di klub-klub itu kan Instagram Kak namanya Kak. Ada Instagram itu Onyx Esport. Biasanya dia langsung buka trial, namanya trial. Trial itu apa? Trial itu seleksi. Kita administrasi dulu. Administrasi dulu kan, banyak kan. Jadi administrasi, setelah diterima administrasi lulus, kita ikuti tahap-tahapnya. Berapa kali tes? Aku kemarin sebulan. Dan tesnya itu dalam bentuk game ya, bukan misalkan undang-undang dasar 45 ide itu. Ujian tertulis. Tidak itu ya. Kita matematika. Sedikit cerita juga, kita kemarin banyak Kak. Kemarin banyak ada 600 wong. Oh, 600 dari seluruh Indonesia. 600 wong. Yang pertama kali yang diambil berapa Diwa? Yang diambil cuma 8. Wow, luar biasa Gi. Dan Diwa adalah orang lahat pertama. Iya, pertama lahat. Lahat pertama. Wow. Lah pertama ya. Dan tetap dengan game Mobile Legend. Nah, terus akhirnya Diwa pun lulus. Setelah Diwa lulus artinya masuk ke manajemen Onyx Esport ya. Nah, ingat enggak hal yang pertama kali yang pada saat datang ke Jakarta, misalkan dulu Cak Wong Dusun, misalkan apa Pening Pala itu kan ngapolo ini kan Jakarta ini, apa yang Diwa ingat pertama kali masuk di klub itu? Kalau bukan pertama kali masuk klub sih Kak, lebih ke arah kayak pas naik pesawatnya. Oh, itu pertama kali naik pesawat? Bukan, tapi kayak pertama kali dewaan terus aku nih merantau jauh. Oh, gitu. Aku sempat kayak terharu lah di situ kayak wah jauh nih aku nih mah itu nah. Jauh nih kan wong tua aku nih. Dan itu diongkosi? Diongkosi, langsung nak booking tiket kapan katanya. Sesudah kontrak nak booking tiket kapan dikirim ke tiketnya. Langsung berangkat bae. Tuh wong tua tadi kan dapat saya Kak. Apa dia waktu gaji segitu kan kontrak di Jakarta ngikuti apa sih nih. Oh, di Onyx tuh mendapat gaji. Wow. Setiap bulan. Oke. Bersih gaji. Oke. Jadi pas sampai sana kita nyampe aku ke itu langsung disambut di GH namanya. GH tuh gaming house. Di fasilitas ini kan rumah siko untuk kami player main game. Jadi sampai terkejut aku tadi Kak kayak. Enggak percaya udah nyangko ini nih. Enggak nyangko kan. Ya sudah di sana tuh
disambut, dikenal ke Cak ini, difasilitasi HP. Oh, dikasih fasilitas HP. Ya, Oke. fasilitas HP. Ya itulah pertama tuh kayak senir pembung tua kan sampai kata pembung tua juga dapat sayo. Ya ini kamarnya, ini ininya kata bagus. Sudah. Itulah kalau pertama kali tadi. Kalau soal pening apa tidaknya Tidak kate peningan. Kalau Egi waktu itu pening di Jakarta. Pening buat Jakarta wah. Mana pula mimpi dalam mimpi ke Jakarta. Dah masuk pengen aku juga sih. Jadi Diwa di situ artinya sudah memang prepare lah ya, bahwa prepare dari mental dia kan dan segala macam di situ. Artinya pas dia masuk juga di situ tidak terkejut gitu kalau bahasa gitu itu kan. Nah, terus Diwa waktu di situ kan ada latihan, pasti kan kumpul dengan kawan-kawan baru dan atlet baru. Cepat nggak penerimaan kawan-kawan yang baru itu? Kan itu kan beda-beda wilayah, beda daerah. Itu cepat nggak adaptasinya? Kalau adaptasi cepat gitu kan. Cepat. Soalnya kita juga kan rame-rame beda-beda tempat, beda-beda tuh. Jadi yo gabung yo berteman. Cuman ya bedanya mungkin makin kesana makin tahu sifat orang asli kan. Jadi kita menerima. Ya. Nah terus waktu di situ sudah mulai masuk kompetisi. Masuk. Sudah berapa lama jadi di Onyx ini hitungannya? Sampai setengah tahun nggak sampai sekarang. Setengah tahun. Terus di situ memang ini apa camp apa namanya? Apa asrama apa? Bukan, kita gaming house ibarat kata. Oh, gaming house. Rumah Siko, di aset di Rumah Siko, besar Rumah Siko tadi, kamarnya. Di kamar tadi seluruhnya, kamar Siko tadi kami wong rame-rame player tadi. Ya. Lah siap kalau dan gaming house itu memang representatif ya. Representatif memang satu buah rumah yang ada kamar, ada tempat main, bukan bedeng ya. Bukan. Nanti mikirnya biasa kan kalau kamu nggak tahu Kita kan nggak tahu anak-anak lain satu katanya kaki cicak iwan katanya kan. Kaki nggak taunya bedeng katanya kan. Bukan. Itu memang gaming house. Jadi Rumah Siko, Rumah Siko bagus, aset kan. Layak ini lebih lah ya. Lebih dari hotel kan. Wow, keren. Dan di situ kamu dapat pelatihan, dapat coaching, dapat kita pelatihan, makan terjamin seluruhnya. Terjamin. Latihannya disiplin enggak? Disiplin. Kita dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Oh, jam 1 tuh mulai latihan. Mulai. Kita ada berhentinya jam 3 sholat untuk yang Islam. Jam 4 start lagi, jam 6 berhenti sholat maghrib. Terus dari subuh sampai ke jam 12 tedo kita kan. Oh, tedo itu. Istirahat dulu gitu. Dia ada istirahat, harus ada istirahat. Ini di berlapan itu Diwa masih nggak ada roster kawan-kawan itu dari daerah mana? Memang sangat bervariasi. Ya, benar. Dan Diwa adalah salah satu orang Lahat yang di situ. Palembang Lahat. Palembang. Dari Sumatera Selatan cuman Diwa yang dari Sumatera Selatan cuma Diwa. Ya. Wow, luar biasa. Dari Sumatera sih Kak, dari Sumatera Medan ada, Sumatera Utara ada, Medan. Tapi Medan Sumatera Selatan cuma Diwa. Cuma Diwa. Dan Diwa, di Onyx itu kan kawan-kawan analisa ada tahu nih. Diwa tuh main Mobile Legends, tapi mainnya dalam kompetisi apa sih? Apa ke kakak? Apa? Nah, pengen tahu nih. Misalnya kompetisi yang kayak mana sih? Bisa dijelasin dong? Kita itu kompetisinya 5vs5. 5vs5 kan ditemukan dengan klub lain. Maksudnya nama kompetisinya apa sih? Nama kompetisinya banyak. Kita ada MDL, Mobile Development Liga. Ada Pilpres, Piala Presiden. Oh, Diwa ikut juga. Ya, ikut juga. Wow. Piala Presiden juga ikut. Wow. Piala Presiden lebih banyak lagi. Jadi MDL itu kalau kakak ada salah dengar ini, berarti MDL itu adalah salah satu kompetisi terbesar nomor 2 Mobile Legends di Indonesia. Ya, benar. Yang dimana itu diikuti oleh tim-tim tier 1 seperti EVOS, Onyx, dan di situ ada timnya Diwa yaitu Onyx Prodigy. Oh, jadi kalau kita ibaratkan ini olahraga sepak bola, ini mungkin U17 gitu ya. Yang mudanya nasional gitu. Oh iya. Dan ini juga regenerasi, Kak. Kalau misalnya kita main bagus, kita naik ke MPL, itu lebih tinggi lagi. Ke MPL-nya kita ke internasional. Terus kawan-kawan Diwa yang dulu main dari SMP dari SD kemana deh? Mereka masih main game enggak apalah. Cak mana? Masih. Ada yang main Mobile Legends juga kan, ada yang ngidap. Tapi mereka tidak fokus ya mungkin Gi ya. Mungkin tidak seketat dia dua. Boleh jelas sedikit pola latihan. Ya, aku push up dulu kan, gitu enggak tahu dulu kan. Tahu gitu, Kak. Apa ke push up jempol apa kan? Apa ke misal olahraga lima. Itu bahaya kan. Maksudnya olahraga itu hal kecil. Jangan dibesar-besarkan nanti jadi mana orang.
Maksudnya, wah, tahapan Diwa itu seakan layak. Ngapa sih? Apa yang Diwa lakukan? Apa ke berlatih terus? Apa ke malas-malesan, tidur-tiduran? Cuman itu, Wah? Sebelum dikato ke latihan orang beda-beda. Iya. Cara latihan beda-beda. Iya. Kalau aku, jadi aku tuh dari dulu sudah pas menang-menang turnamen, sudah ngerasa ke aku layak di sana. Aku bisa main di sana. Aku pede. Cuman kemarin tuh belum dapet tempatnya. Nah, jadi aku tuh sempat belajar. Cara latihan aku tuh belajar, Kak. Dengan siapa? Nonton nih. Kan di YouTube banyak, Kak. Di YouTube MPL itu kan bergengsi kan seluruh dunia kan. Iya. Nonton MPL tadi belajar, learning gitu, belajar kan, kita coba di rank. Nah, akhirnya coba di rank, ya latihan di rank tadi main, tapi tidak terlalu sering ya. Kita ngebatasi, ada juga bantu orang tua di rumah, sekolah banyak, belajar. Terus, jadi sekolah tidak terganggu. Dulu nanya agak pribadi dikit nih, boleh kan ini kan? Kalau dulu kan jarang pacaran, nah sekarang lah jadi atlet di situ tuh banyak ada, misalkan ada nge-DM, misalkan kenalan dong, ya ada yang saya. Ada, Kak. Oh, ada juga. Cuman kita jual mahal. Oh, jual mahal. Ya. Capek beri berarti. Ya, Pep. Harus berarti ngetop ya gawe di situ ya jadi cewek-cewek. Iya, berarti Diwa inget dak yang euforia pertama sekali misalnya pas masuk Onyx itu apa yang Diwa rasain? Misalnya euforianya apakah dikenal uang atau ke kata Kak Robi tadi kan di DM cewek. Ya, di DM apa di message. Apa sih yang kau rasain dah? Kalau pertamanya aku rasain followers sih banyak nambah lumayan. Pas umum lock roster itu kan itu drastis nambah ya. Lumayan lah walaupun tidak banyaknya lumayan banyak. Lock roster tadi itu apa sih maksudnya? Lock roster kita pengumuman announce, Kak. Announcement di IG Onyx Esport itu berapa juta pengikut followers. Ada haters dah? Kalau itu belum ada sih selama ini. Belum ada. Oke. Menarik, Pak ya. Berarti Diwa itu memang mainnya, Kak, sudah di kompetisi tier tertinggi, Kak. Ya. Seorang anak lahat, Kak. Itu yang tertinggi tadi MDL ya? MDL. Yang paling tinggi apa itu? MPL. Berarti Diwa tuh bisa menuju MPL. Bisa mudah. Apa syaratnya itu kalau syaratnya menuju ke situ lagi? Belajar sih, Kak. Belajar, berkembang, mental. Apa harus menang kompetisi dulu apa? Itu bisa jadi menang kompetisi dulu. Cuman lebih ke arah kayak kita bagus di permainan kita sih di MDL, Kak. Kan di MDL kan ada game-gamenya kan. Dilihat atasan. Katanya, budak ini bagus. Naik kita ke MPL, naik kita mengikuti latihan tahap MPL. Nah, terus aku nanya dikit mungkin yang awam main game itu kan tadi Mobile Legend ya. Apa ke Diwa tuh juga main PUBG kah atau main games lain selain Mobile Legend? Dulu kita sempat nyobain galau, Kak, sempat selemi galau. Cuman PUBG enggak tahu butonan main PUBG. Itu main PUBG butuh, main Free Fire juga pernah. Cuman juga enggak tahu. Nah, jadi Mobile Legend nih lah ada ininya dikit, ada ilmunya dikit gitu. Bakat di situ. Terus Gi, kemarin tuh sempat ngobrol dikit sama Diwa sebelum masuk kamera bahwa Diwa itu mendapatkan tahapan-tahapan pelatihan, tapi tidak hanya pelatihan, bahkan ada yang psikologi. Itu seperti apa Diwa? Kok psikologinya memang ada yang stres di situ maksudnya? Itu bukan stres, lebih ke arah kayak mental, Kak. Dia itu kan tahap pelatihannya ucapan kita berkembangnya dengan ucapan kan, ucapan dilajari ini. Nah, fungsi dia tadi tuh mungkin misalnya dia udah masukan dengan coachnya, mungkin kan dia tahap diomongi, nah lewat psikologis. Artinya pada saat kamu di gaming house itu ada psikologinya, ada psikiater ya. Ya, tahap-tahap. Terus kebutuhan makan kamu juga dijago gitu. Cuci dewe apa? Ya, ada pembantu di GH itu, Kak. Oh, cuci baju disetrika ke laundry. Berarti luar biasa gitu. Biasa apresiasi. Berarti seenak itu menjadi pro player ya. Tapi kan enggak gampang, Bro. Boys, bisa ceritain dikit enggak? Dari yang Diwa ceritain tadi kan, itu kan semuanya tentang euforia. Wah, pernah ada di saat downnya Diwa sebagai pro player pas di Onyx, bisa diceritain dikit dah, Wah, masalahnya tentang apa, kok bisa kayak gitu dah, bisa dah? Kita dulu, aku sempat mengalami itu banyak. Banyak. Siko. Jadi kita kemarin pas latihan, Kak ya. Kan watak budak-budak beda, Kak ya. Nah, yang budak Medan nih dia ngomongi dengan cara kasar. Kasar. Ngasih tahu cuman dengan cara kasar. Jadi dia ngomonginnya itu. Nah,
Jadi aku tadi itu ngedown. Apa diomonginnya pakai amplas, sangkan kasar atau bukan, weh? Bukan, kata-katanya. Oh, kata-katanya. Kasar. Kasar. Oh, salah. Kasarnya. Kan ngomong kasar ya. Ngomong kasar. Belum kasar. Itu jadi saya sempet down, sempet pengen balik malah Kak. Sempet Pengen balik? Pengen balik. Walaupun enak di sana cuman mental Kak. Nggak kuat, nggak kuat. Bener. Emang jalannya tuh emang berat di sana. Nah, jadi itu terlewat alhamdulillah. Berapa lama tuh jalan itu? Sebulan. Lebih sebulan Kak. Aduh, pembulian apa lebih kemana? Bukan. Kubu-kubuan sih lebih tepatnya. Kan itu kan kita 8 player Kak ya. Nah, yang aku tadi tidak dikawani dari kategori saya itu. Ngelewati masa itu juga. Oh, mungkin itu gunanya psikiater tadi. Ya, dia datang menyatukan itu. Apa sih masalah kalian? Iya. Apa sih yang ini tidak suka, yang ini tidak suka? Terus di sama-sama suka ke gitu nah. Sama-sama di klub ke sama psikiater. Akhirnya tersolve, terpecahkan masalah itu. Ya, terpecahkan sekarang. Wah, oke. Diwa as a pro player. Jadi kalau Kak Robi sama aku nyebutnya apa? Pro player. Boleh. Memang pro, memang kalau pro. sudah masuk di situ. Karena kan tahapannya sudah melewati 600 ya. 600 Lebih. orang. Itu belum yang daftar Kak? Itu sekedar itu yang dijaring. Yang daftar belum. Ribuan berarti. Iya, yang daftar tuh banyak Kak. Cuman yang dijaring, yang sudah diliatin. Ini cocok ngikutin trial kita, seleksi kita gitu. Ya artinya mungkin masyarakat awam gitu ya. Masyarakat awam itu berpikir bahwa gamers itu tidak bermanfaat ya. Tapi kalau dijalani fokus, eksistensinya jalan seperti Dewa itu bisa mencapai pro player dan akhirnya jadi atlet, digaji, dapat benefit-benefit lain ya. Benar, itu benar. Dan punya sampingan enggak? Sampingan apa misalnya? Sambil kan as a pro player kan biasanya kalau sudah latihan nih Kak, tadi sampai jam 9. Ya, nah, kata Kak Robi dari jam 9 ke seterusnya ya biasanya ngapain tuh? Kita joki Kak, joki bisa Kak di sana Kak. Joki itu Joki itu dijelasin dikit sama kawan-kawan lain. Joki itu seperti misalkan aku nak main Mobile Legend, tapi aku tidak pro, tapi aku pengen capai tingkatan yang tinggi. Nah, ya seperti itu, benar. Nah, jadi kakak suruh main ke aku, kakak bayar aku. Dewa, tolong main ke akun aku. Sampai tahapan ini. Nah, ya benar. Dan itu tahapan-tahapannya ada harga. Ada harga. Yang lebih besar tahapan lebih juga harganya. Setiap tahap ada harga. Ada harga. Paling tinggi di harga berapa? Paling tinggi itu kan segame kan paling 10 menit Kak ya. Kita dapat 25 segame. 25 apa itu? 25.000. Oh, itu segame. Satu game. Satu game itu 10 menit bisa kurang, bisa lebih cepat dari 10 menit, bisa lebih lama main. 10 game. Dewa biasanya kalau per hari itu bisa berapa game untuk joki? Kalau kan waktu pada saat itu kita sibuk latihan kan, sibuk latihan. Kita mikir kecak mana nak menang, juara, pride kan. Nah pas joki sempet nyentuh 1 juta sehari. Wow. 1 juta sehari. 1 juta satu hari dan itu diperbolehkan untuk diperbolehkan. Nah 1 juta per hari itu sempat berapa lama di jalan itu? Kita yang sehari itu emang 1 juta Kak. Nah besoknya tuh karena capek, karena udah lagi lebih lama lagi, dapat 250, dapat 500. Dan itu tetap dilakukan sampai sekarang. Dilakukan. Artinya besar juga ya. Dan per hari, Pak. Ya. Wow. Itu tergantung kita juga, Kak. Kalau misalnya kita nak capek, kata istirahat, kita nak rest dulu. Pernah ada angka tertinggi dalam 1 bulan ngejadi joki itu? Boleh disebut Kak? Apa tidak boleh? Kalau tidak boleh jangan tapi. Tidak boleh. Tapi nilainya jutaan. Bisa, lumayan. Wow, jutaan gitu. Gaji bisa dari disentuh itu. Kita makan pakai duit joki. Jadi sebenarnya Dewa itu menjelaskan sebenarnya eksistensi. Benar. Eksistensi apa yang dilihat sekarang itu bukan sebenarnya kesuksesan sudah lama Dewa sudah dapat, tapi eksistensi Dewa dari main PS ya. Fokus. Ya benar, main PS, main warnet, main Gitar Hero. Artinya juga Dewa juga pernah ngalami yang main di gang-gang ngambil wifi gratis sama kawan-kawan. Pernah. Suka duka itu ada ya di Lahat ya. Dulu sempat main wifi ID Kak, disebut cek ini. Dewa wifi ID, bocil wifi ID. Pernah juga dapat. Kau jebol maksudnya? Tidak, aku main di sana terus Kak, kayak hantu aku di sana tuh Kak. Jadi aku kan rumahku di sana Kak ya. Jadi kita main di sana terus. Budak-budak ini tahu. Sering budak-budak nih kenal kawan dari sana lah. Kawan baru, kakak baru, cek itu. Kenal di situ. Dulu sudah pakai gadget yang pro juga waktu awal-awal tuh? Belum nggak disebut. Nah itu tuh mungkin aku diterima karena belum, pada saat itu aku tuh masih belum pakai gadget yang pro.
Jadi mungkin budak ini gadgetnya belum pro tapi lah bagus mainnya. Apalagi dikasih fasilitas. Jadi gadget itu berpengaruh besar juga dengan games ya? Ya, benar. Oke. Wah, sekarang kan Diwa as a pro player yang main di MDL. Ya. Dan Diwa ngomong bahwa selama 6 bulan. Wah, sekarang itu Diwa sekarang ada di Lahat, balik ke tanah kelahiran Diwa, tempat Diwa besar. Diwa sekarang itu next targetnya apa? Bisa atau Diwa sudah diterima tim lain kah? Atau Diwa lagi melamar tim lain kah? Atau Diwa memang lagi liburan kah? Bisa dijelasin nggak, Wah? Sekarang itu kok balik ke Lahat, terus planning ke depannya kayak mana gitu loh? Oke. Kayaknya ini bisa sih dia mungkin. Konik lagi. Kita mulai kontrak baru lagi. Ngapa tetap Konik? Lebih bagus, lebih akrab, lebih nyaman, atau memang loyalitas? Naik ke MPL-nya, chance naik ke MPL-nya bisa. MPL lebih tinggi lagi kan kita main internasional. Itu satu kak. Kedua, benefitnya lebih bisa ini kak. Karena yang lain-lain tuh ada yang kurang benefit. Itu benefit fasilitas GH-nya, di GH di Onyx, gajinya beda-beda kak, gaji setiap klub beda-beda. Ya. Tapi Onyx salah satu klub papan atas. Okay. Papan atas. Nah terus gini aku kan jarang main games ya. Iya kak. Ya, artinya games itu berarti skill ya. Skill. Kalau misalkan di Mobile Legend itu biasanya yang dimainkan akan beda dengan GTA pasti kan. Benar. Ada kalau GTA kan ada rumus, ada bulat, ada itu cheat-cheatnya. Nah, kalau di Mobile Legend itu lebih ke apa sih kalau secara umum? Kita di Mobile Legend ada makro mikro. Ada. Jadi ada yang tentang in game-nya kita harus ngakui apa-apa. Ada juga mekanik kita tuh skill tadi kak. Kita lihat ini anak pida, kecepatan tangan kita. Terus juga tindak game sense. Game sense juga ada. Misalnya kita di press, kita posisi kalah, kita harus ngapui nih. Di situ kan turnamen kan kita suka ngeblank kak. Ku akui di turnamen itu beda ternyata dengan main biasa. Lebih lelah. Lebih lelah, lebih otak mikir terus. Terus juga kan hype di pipes-nya kan beda kan turnamen tadi kan. Nah, yaitu kita harus mikir lebih jauh lagi cak mano kita nih harus ngapui. Ada strategi di situ. Ada strategi. Strategi tim. Ya. Dan itu yang dilatih, Wah. Dilatih. Mikro dan makro itu kalau kakak udah salah nih, Wah. Nah, kakak nih salah kau nih. Kalau udah salah, minta maaf ya. Jadi sebenarnya mikro itu sense in game-nya. Jadi hero-hero skill ya. Terus kalau makro itu penguasaan map, mapping ya. Benar kan, Wah? Wah, kalau di Mobile Legend, cak kata Kak Robi, apa di waktu jadi perampok, apa di waktu jadi anak muda, maksudnya role-nya apa? Pendekar. Pendek kekar. Bobby apa? Botak biadab misalnya apa tuh? Aku Godlander itu marksman. Yang marksman. Itu core itu pembawa kemenangan seperti itulah. Penggendong tim bahasanya, Wah. Striker. Ada dua itu striker tadi Godland, core sama mid laner itu. Dan ini jersey kebesaran dari ini apa? Onyx Sport. Warna kuning ya. Ya kuning. Kok pakai baju biru kok? Bercahaya. Karena saya tuh pengen bercahaya juga kayak Diwa kak. Karena jarang-jarang loh kak ketemu anak muda yang berkancah di level nasional, apalagi MDL, Kalau tahu tadi MDL itu salah satu kompetisi tertinggi kedua di Indonesia sekarang. Wow. Terus Diwa, walaupun kita belum masuk akhir dari dialog ini atau ngobrol ini, ada gak Diwa pesan-pesan untuk kawan-kawan yang di Lahat khususnya yang main games itu, apa sih pesan-pesannya biar bisa jadi pro juga? Pesan-pesannya apa sih itu? Kalau dari saya sendiri yang masih sekolah boleh main game. Nah, tapi harus belajar juga, sekolahnya jangan bolos gitu. Terus juga main gamenya lebih ke arah learning. Jangan main game terus cuman ndak belajar. Udah belajar tentang game itu. Sesekali kita tuh jangan main game terus, tapi lebih ke arah kayak kita nonton. Cak ini strategi budak nih. Laku ke gitu. Itu kemungkinan kita bisa untuk ikut seleksi ke klub e-sport di Indonesia. Klub e-sport Indonesia artinya itu pesan-pesan pendek lah ya untuk kawan-kawan di Lahat. Mungkin bisa juga untuk menuju ke pro. Mengikuti jejak Diwa lah kayak. Lahat banyak pemain. Lumayan banyak.
Banyak. Potensi mah ada. Potensi ada banyak juga. Wow. Tergantung dari masing-masing budaya lah, galak belajar ayo. Dan juga ngerasa dirinya ayahku nih bisa di sana. Tapi belum ada tempat, yo itu juga bisa santai dulu kan, belajar lagi banyak-banyak, akhirnya bisa kenal sama aku gitu. Terus orang tua Diwa, efek dari Diwa masuk tahapan di klub nasional ini, ada nggak rasa bangga dari orang tua Diwa, misalkan atau keluarga yang lain atau sepupu atau apapun, ada nggak itu? Kalau bapak saya kan ngojek ya. Wow. Ngojek, jadi dia ngojek ada ketemu kawan ngojeknya tuh muda kak. Dia ini ngomong ke anak kamu ini mang, anak kamu dalam yang di sini. Ah ini kita salut dengan Diwa. Itu artinya dia main dari kecil dengan gadget yang biasa-biasa baik gitu kan, bukan yang pro-proan itu ya, yang lambang apel gigit. Ternyata dia bisa mencapai pro gitu kan. Sayang kalau udah dilakukan yang lain kan. Kuncinya fokus ya kata Diwa tadi kak. Fokus latihan ya. Belajar, fokus learning. latihan, belajar, learning. Dan apa Pak? Tetap kesampingan yang lain juga harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Disuruh wong tua, laju dulu. Game tuh juga bisa dihitung dulu kan. Wong tua dulu ya. Keren. Terus Diwa, kalau menurut Diwa, singkat saja, games itu membodohi orang-orang muda atau orang yang main itu enggak kalau menurut Diwa? Balik lagi ke orang itu toksik atau enggak itu. Lingkungannya toksik atau enggak, dan juga kalau membodohi menurut saya tidak. Membodohi tidak. Karena di situ bisa menjadi penghasilan sampingan. Dan ada teman rombongan Arya Aloid di Lahat ini. Dia Arya Aloid siapa? Ya, itu Arya Aloid, teman tim. Dia di Lahat ini dia ternyata dia joki. Oh, penjoki. Dia perharinya main juga udah lama kan, dia kan kuliah kak sampingan kak Dia sehari dapat 100 kepocok lebih sehari. Sekedar main-main baik itu. Ya sekedar saya itu ya tergantung pembawaannya lah kak. Kalau misalnya memodohi ya memodohi. Terus kok lagi tuh, aku sering dengar kalau budaya-budaya di games itu kalau menang kan teriak wah, terus sering ngomongi dogi gitu kan. Pik misalkan. Pik gitu kan. Nah, kalau diajari atau ada materi etika, misalkan boleh kita nyebut nama binatang di dalam kalau game, misalkan aku menang nih kok, wah pik, wah dogi, sampah, ya misalkan, boleh sebelum masuk Onyx pas itu ada kontrak di Onyx-nya ada kontrak, kontrak tidak boleh memakai baju atau mengatasnamakan Onyx dengan ngomong kotor, dengan ngomong kasar. Tidak boleh. Nah, di turnamennya juga ada kak, di peraturannya. Peraturannya kalau tidak boleh pas lagi main ngomong kasar. Ngomong apa misalkan ada bahasa gugup. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh ngomong ke rasis, sarkas, tidak boleh. Tidak boleh di turnamen itu. Ay belaga nih angka nih, itu boleh. Ay kau nih unjuk duit kan ya. Boleh tuh Mas. Kalau itu boleh ya. Boleh. Rasis tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya teriak boleh kak. Boleh ya, misalkan nice itu. Itu ya. Nah, itu boleh. Gol. Nah, itu boleh. Wah. Ya. Boleh ya. Ini sering ini ngomong-ngomong gugu kau. Biasa wah. Pokoknya kakak tuh salut dan sama kau tuh. Dan yo apalagi sama Kak Rawi. Dan menarik ya, joki itu berarti menarik ya. Mungkin lebih ada budak-budak Lahat yang memang menjalani profesi itu akhirnya, Pak. Itu aku baru sadari pas aku di Onyx, Kak. Sebelumnya aku tidak sadar. Ternyata kawan aku nih ngejalani itu. Itu. Dan kaget juga, sempat kaget. Wong Lahat kan, rombongan ini ternyata bukan sekedar main baju gom itu. Ternyata juga joki juga. Dan itu. Potensi memang ada. Ya. Lahat ada potensi. Ada. Benar-benar. Bisa potensi. Dulu waktu SD entah SMP pernah ada kalau main-main tuh kena marah ibu, apa kena marah bapak. Woi main terus. Pernah ada kena marah sih itu. Sering Kak, sering. Dia mau main terus sampai malam begadang. Karena aku kan balik malam Kak mewah. Kena marah Kak. Kena marah terus. Sering itu ya? Dulu SMA SMP lebih tepatnya. Pas main Mobile Legend kan sering dapat duit. Sesekali lah dapat duitnya, cuma dapat kayak. Galang ngasih uang tuh. Nah, ini dapat aku dari main game. Main game aku kau kasih ibu. Ya, bapak minimal kalau misalnya dikit juga beli rokok, dia tadi tersentuhnian kan. Ngasih mama tadi kan, ngasih adik-adik. Nah, jadi
kadang ke pagar alam ngomong turnamen, dapat duit kasih ke wong tua. Jadi wong tua tadi tahu. Nah mulai sekarang nggak ada lagi sih dimarah-marahi. Sudah mendukung sepenuhnya. Iya mendukung. Karena menghasilkan itu. Karena Diwa sebagai pro player itu adalah job desk Diwa sekarang. Iya job desk. Iya pekerjaan. Sekarang. Bisa dibilang gitu. Beban nggak membawa nama pro player itu? Apa lebih ke bangga? Apa lebih ke beban? Artinya beban, aduh kaget kalah nih. Lebih bangga apa jadi beban kalau pro itu? Bangga sih kak, bangga, pride. Pengen ngebuktiin kalau kita ngelahat bisa. Wow. Di Lahat itu kalau kawan-kawan yang sepermainan seumur itu sudah mulai tahu Diwa di sama nih di Onyx itu sudah banyak yang tahu di Lahat. Nggak tahu lah ya kak. Mungkin ya kurasa anak-anak Mobile Legend di Lahat pada tahu sih harusnya. Soalnya Onyx lumayan besar lah. Onyx komunitas besar, klub besar, harusnya tahu. Sampai berapa lama Diwa pengen di dunia games ini? Ya misalkan umur sekian ya, sampai berapa lama? Misal rezeki bagus dan ada kehokian, pengen lama. Dan itu kalau misalnya lama kita juga dapat popularitas kita dapat ya itu kan. Kita juga ya itulah. Kalau sama wong tua ngomong ya paling sabar dulu, aku ngejar impian aku dulu. Aku pengen kesana lagi, aku pengen ngejar ke impian aku karena umur aku juga masih 19 tahun. Ya, masih muda nih, 19 tahun. Uji aku 11 tahun kalau Lebih muda. Kalau cewek baru sekali menstruasi. Waduh. Jauh. Wah, kalau kawan-kawan anak-anak Lahat, uang tua Lahat pengen dukung Diwa, nonton Diwa, cak mano sih caranya ke depannya wah? Pengen nonton Diwa di games, main kompetisi di MDL, cak mano sih caranya wah? Bisa ke Instagramnya Onyx Sport, komen di postingan itu kan lagi ada foto aku juga. Foto aku juga ditampil di sana juga ada. Terus kalau tentang permainannya kita lagi ada di MDL. Di YouTube. Di TPRI. Di YouTube kita ada MDL namanya, banyak nonton di sana, nonton di sana. Agak ada aku juga main. Ada Diwa. Jadwal aku main juga ada. Ya, tolong dukung kawan-kawan Analisa Project Diwa as a muda Lahat, keren sih kak. Lahat moving bersama narasumber, keren banget. Aku akhirnya jadi terpacu untuk jadi gamers juga ya. Samo kak. Wah, kalau Kak Cak, aku dan Kak Robi bisa gak wah masih jadi pro player misal? Bisa kalau misal merasa ada bakat sih kak. Terus juga itu masalahnya. Maksudnya bakat banyak. Bakat di game tadi kak, di skill. Oh sakit. Tetris sih paling. Bukan bakat Cak ini wah bukan ya? Itu ke Indonesia cari bakat baik kak. Oh salah ya. Nah terus misalkan kamu latihan di situ. Weekend, Sabtu, Minggu itu tetap latihan atau diisi dengan libur apa kemana? Kita libur, Sabtu Minggu libur kak. Kita sama baik begawainya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Gambling house di kawasan mana itu? Di kawasan Jakarta Selatan Kemang gitu. Jaksel bro. Kamu nanya. Kenal kan sama kamu nanya itu? Sampai kapan ini? Wes keren sih. Keren sih. Kami Talang Jawa Selatan. Jauh nih artinya. Jauh nih. Jadi memang perkembangan kau wow. Talsel. Jaksel Talsel ya. Di Kemang weh. Di Kemang. Gue eluk ya. Ya. Gue eluk. Siapa kena? Siapa kita enggak? Siapa kena? Ngopi wah. Ya jadi. Berarti luar biasa nih ya kalau apa yang sudah didapatkan Diwa di Onyx Sport itu ya. Enggak. Boleh nakal tak di situ? Nakal pribadi sih. Boleh nakal. Nakalnya maksud di sini bukan yang nakal, maksudnya yang misalkan kamu keluar malam begadang, itu bukan yang mabuk-mabukan, bukan. Boleh. Oh, boleh. Asal ya balik lagi inget rumah, inget GH, dan juga pas latihan harus ada itu baik sih kak. Dan ada juga kena marah pelatih. Kalau misalnya itu mempengaruhi latihan dia, dimarahi. Oke. Berhentilah keluar malam begadang tuh, misalnya mempengaruhi latihan. Kan kita kan latihan kan jam 1 capek kan, misalnya begadang kan. Nah capek, misalnya ngantuk, latihan kurang stabil, itu kenanya di situ tadi. Cuman misalnya dia keluar malam, terus latihannya udah ngaruh, lajulah. Tuh. Wow. Aku nak main game saya. Aku juga. Wah, kena Onyx aku. Sama aku. Selain Onyx apa lagi? Cuma Onyx nih lah aku yang tahu. Baru tahu dari Diwa. Ke klub-klub besarnya kita banyak kak, ada IPOS, RRQ, Onyx. Oh. Itu IPOS, RRQ, Onyx, Aura.
Kalau maaf, baco-baco tadi baco di perpustakaan. Katanya juara MPL tahun ini perwakilan Indonesia bakal ke Filipina itu dari Onyx Di Onyx, bener Onyx. Wow. Berarti ke Filipina? Bukan, itu MPL kita Kak. Oh, MPL. Yang tier satunya. Yang tier satunya. Tetap tim kita juga ya, Onyx Esport. Onyx Esport. Perwakilan Indonesia di kompetisi apa, Pak? Di kompetisi MPL. M4 ya? Nak ke M4 ya benar. Kalau yang juara 1 kemarin kan Onyx Esport. Yap. Juara 2-nya RRQ. Oh, Jadi kita nih mewakili Indonesia melawan tim-tim luar internasional. Luar biasa. Dan itu tidak menutup kemungkinan Diwa Untuk main di sana juga. Untuk main di situ. Pak. Mungkin bisa main di perbatasan Gaza ya pas lagi tempur tuh. Oh, bisa jadi, wah. Misalnya komen Mobile Legends kan tethering tapi soalnya katanya sinyal di situ, Kak. Kita yang di game seruang gitu. Main PUBG kok. Bukan MPL tadi. In real life. Tembak uang es. OOTD kok namanya di situ. Keren sih, Wah. Luar biasa. Itu lambang Onyx itu. Onyx ini. Apa nih, Wah? Singo. Onyx Prodigy, landak. Oh, landak. Landak. Lebih ke Ini landak. Onyx Prodigy. Prodigy yang ini. Ya. Tim MPL. MDL, Onyx Esport. Itu ada Tokopedia sponsorship, Iya. GoPay GoPay, sponsorship, Biznet, gitu. ROG. Oh, kita ada ya. Ada ROG. laptopnya. Ada laptop, ada kami Ada dikit cuma. Tapi jangan nonjolkan dulu. Betul, bahaya. Keren sih, Wah. Keren. Daily Book berarti ini sponsorship dari Maksud dari ini ya. yang masuk ke Onyx itu. Dan ini menandakan bahwa Onyx itu adalah tim besar, Wah. Besar, bener. Dan orang-orang yang ada di situ pun akan menjadi besar, insya Benar. Allah. Ya, Amin. bisa, amin. Tapi kok enggak gemuk tapi di situ kan makannya lemak-lemak di situ. Begadang Kak. Begadang. Oh, begadang. Dan juga bawaannya memang kurus aku nih Kak. Nak begadang, nak makan cak manope harus aku cak ini terus. Lemak juga ngajak komidang nih orang tuh, Wah. Ya, cak ini terus Kak Nian Kak. Nak makan cak manope. Tapi kalau kami pesan, ya kalau kami tidak mungkin lagi nak jadi gamers ini Dewa. Jadi kami cuman pesan supaya narik kawan-kawan yang di Lahat bisa juga ngikuti jejaknya Dewa gitu. Benar, Kak. Walaupun mereka tadi main ke rumah rawong tua bisa ngikut jejaknya Dewa ya. Dan bisa tahu bahwa Lahat itu punya potensi, Kak. Sangat-sangat punya potensi. Iya, Lahat moving kan. Lahat moving. Lahat bergerak. Lahat bergerak. Bahwa artinya ada diwa-diwa yang lain yang di bidang lain. Ya, benar. Tadi sempat ya Anak Lensa ngobrol ada pemuda berprestasi lagi yang di mana tadi? Di kabarnya Tanjung Payung kayak yang perwakilan Cabur apa itu? Cabur atletik kalau udah salah. Apa sepeda atau apa? Udah tahu gak? Oh, Cuman tahu. ya. Artinya banyak pemuda di Lahat ini yang berprestasi tapi tidak terekspos. Iya benar. Iya. Gitu. Dan banyak pemuda yang di Lahat itu yang menjalani profesi-profesi yang belum diketahui masyarakat tapi di kalangan luar itu sudah kayak joki, Iya, Kak. benar. Mungkin next time bisa kita undang para penjoki. Bisa gitu. Iya, iya, Pak. Tapi bayar. Kalau dia kan bisa lah gitu Bisa. kan. Anak ngetop kan. Anak atau Wah, sang pro player. Tapi Wah, Kakak sama Kak Robi di sini salut ya, Kak. Salut. Sangat salut dengan, Senang malahan. Senang malah dengan Diwa yang walaupun tidak secara langsung tapi membanggakan bahwa Diwa tuh dari mana, pasti wong nanya itu kan. Iya, benar. Diwa dari Lahat. Iya. Diwa dari Palembang, asli Lahat, lahir Lahat, Iya. tinggal di Lahat, besar di Lahat dan mampu tembus di MDL. Iya benar, mampu tembus dia. Kalau nama lengkapnya apa Diwa? Diwa Zulfikar, DHIWA. Oh, Diwa Sulfikar. Aku pikir tadi tuh namanya tuh Dewa. Karena kan biasa di Lahat, Diwa. Nonton Diwa apa lah katanya. Oh, jiku Diwa nih yang galak di PTM itu, Dewa Zulfikar. Oh, Zulfikar itu sorry. Nama yang bagus. Berarti orang tuanya ngasih nama Diwa itu bawa hoki. Iya. Nasional. Siap, keren sih. Ya. Wah, dan apresiasi sekali, Wah. Oke. Ya kalau terima kasih, Kak. luar biasa sih, tapi mau nih Jin, kakak tak bisa lama juga ini Gi. Sama, Kak. Mungkin setelah ketemu Diwa aku juga coba-coba lah pengen Mobile Legends seperti apa gitu. Aku pengen daftar di Onyx. Wah, sekarang pengen daftar di Onyx, pengen ngikuti. Kalau aku Dio di Satoru, Kak, aku di kemudian hari aku. Kak, di Satroni. di Satroni. Wah, di wong. Tapi luar biasa. Iya, benar. Jadi sekali lagi kami apresiasi bahwa Diwa, pemuda Lahat, anak muda Lahat di bidang games itu sudah masuk ke nasional. Nasional. Dan mungkin dari anak Lensa ini Diwa makin banyak bawa nama harum Kabupaten Lahat. Amin. Wong Lahat juga banyak tahu bahwa Diwa itu punya prestasi di apa tuh ibu kota. Di ibu kota. Ya. Dan kawan-kawan Analensa kalau mau dukung Diwa next time di Onyx Prodigy di MDL bisa saksikan di YouTube. Mungkin mulai kompetisinya kapan, Wah? Kita mulai kompetisinya bulan 2 antara bulan 2 dan bulan 1. Nah, bulan 1 bulan 3 itu bisa cari di YouTube pas Onyx itu ada di Satoru main ini wongnya. Berarti bisa
kita ini ya lihat sambil setelah tutup ini ya kita Bisa. jingok ya. Mungkin salah satu permainannya. Iya. Permainan yang kemarin juga masih ada. Wah, Kita tutup dulu. Dicek. kita tutup dulu tapi wah. Ya, oke. Thank you banyak. Oke, terima kasih, Kak. Kita sudah galak main ke wine house kita di Pondok Labu. Di tim Analensa Project ada Bang Febri juga yang di belakang sana yang sudah mensupport. Thank you Bang Febri. Kalau lebih tidak bisa lama, Diwa. Oke, Analensa Project kali ini kita akan tutup close di segmen pertama di Lahat Moving bersama narasumber ada Diwa, Egi Dalu. Kebiasaan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.